Selamat hari Minggu. Hari ini jumpa lagi dengan Kak Yuni dalam peribadatan kita di hari ini. Puji Tuhan, hari ini Kak Yuni berada di Desa Dumak, Kecamatan Galela Barat, tepatnya di lokasi Bapak Hendrik Van Deken. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan, Kak Yuni yakin pasti semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan beribadah. Yang perlu adik-adik siapkan adalah Alkitab, duduk diam, dan mari kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bisa berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu secara online. Hari ini kami minta Tuhan Yesus menuntun ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya memperoleh damai dan sukacita yang berasal daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih mau memuji Tuhan? Kak Yuni yakin pasti mau masih semangat dan memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Adik-adik masih semangat? Ya, kita akan memuji Tuhan. Satu pujian, saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan juga kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menggerakkan badan-badan kita. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik, kita akan berdoa, membaca firman Tuhan, dan bercerita. Cerita kita di hari ini akan dibawakan oleh Kakak Lina. Silakan Kakak Lina. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua agar cerita firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan kita di hari ini terdapat di dalam kitab Surat Petrus yang pertama, pada pasal yang kedua, ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-17. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Peringatan untuk Hidup sebagai Hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah kata firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan saat ini kita akan mendengarkan cerita. Nah adik-adik, Kak Lina mau menceritakan tentang seorang anak yang bernama Andro. Anak ini dia bekerja pada seorang yang sangat kaya. Nah, dia bekerja pada majikannya yang kaya ini. Dia sangat rajin bekerja. Dia rajin bekerja, dia suka sekali membantu. Namun adik-adik, ada satu hal. Si majikan yang kaya ini, saking karena kayanya, dia selalu menindas si Andro ini. Nah adik-adik, si Andro ini walaupun sudah ditindas, sudah dibuat sangat memberatkan dan si Andro ini tidak merasa sedih. Tetapi dia terus berupaya untuk selalu bekerja. Dia tetap rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh.
Tetapi suatu hari adik-adik, si Andro ini melakukan satu kesalahan kecil. Satu kesalahan kecil, dan si majikan ini ketika dia melihat bahwa si Andro ini dia melakukan kesalahan, langsung majikan ini dia langsung marah-marah. Nah adik-adik, dia langsung marah-marah dan langsung bilang, "Andro, kenapa kamu melakukan itu?" Dia marah dan sampai dia memukul si Andro ini. Nah adik-adik, karena sudah dipukul si Andro ini, dia sangat sedih, dia menangis, dan akhirnya karena dia tidak tahan, dia langsung lari dari rumah si majikan ini. Lari dari rumah si majikan ini, dia pergi ke sebuah hutan. Nah adik-adik, dia pergi ke sebuah hutan. Dia tinggal di sebuah gua dan dia selalu keluar untuk mencari makan dan bahkan minum. Jadi dia pergi di kali, dia cari minum di situ. Dia pergi di pohon-pohon, cari ada buah hutan yang jatuh dari pohon. Kemudian dia ambil, dia pungut dan dia makan buah hutan tersebut. Nah, dia mempertahankan hidupnya dengan buah dan minuman dari alam hutan yang ada itu. Nah, adik-adik, suatu hari ketika dia keluar mencari makan dan kemudian dia kembali ke gua itu, dari jauh dia sudah mendengarkan suara. Ada suatu suara yang sangat mengerikan. Suara yang sangat mengerikan. Dan ketika dia melihat, ternyata adik-adik ada seekor singa di dalam gua itu. Ada seekor singa. Sudah pernah lihat singa? Tentu sudah pernah melihat singa. Ya, singa adalah binatang yang menakutkan sekali. Nah, kalau orang baku dapat dengan singa, pasti orang merasa takut. Orang merasa takut. Karena apa? Terbayang kalau orang baku dapat dengan singa itu, pasti singa dia akan menggigit. Bahkan bukan cuma gigit, dia akan makan. Mau cabik-cabik petorang, dia garuk-garuk petorang, bahkan dia makan petorang nanti. Tetapi adik-adik, saat itu ketika si Andro ini dia melihat singa, dia semakin hari dia mendekat. Dia semakin mendekat ke singa ini dan kemudian dia melihat ternyata si singa ini dia sudah tidak bisa berjalan. Kenapa adik-adik? Kenapa dia sudah tidak bisa berjalan? Dia hanya merintih kesakitan, meraung-raung kesakitan. Nah, ketika si Andro ini dia melihat bahwa si singa ini kesakitan, dia langsung memeriksa. Ternyata di kaki singa ini ada duri yang menusuk kakinya. Nah adik-adik, akhirnya si Andro ini tanpa rasa takut, dia langsung menolong singa ini. Nah setelah dia menolong singa ini, akhirnya si singa ini mendapatkan kesembuhan. Dan kemudian singa ini pergi meninggalkan gua, entah kemana singa ini pergi. Dan hari demi hari Andro menjalani hidup di gua ini. Tetapi adik-adik, ketika suatu hari Andro ini dia berpikir, kalau saya cuma mau hidup di dalam gua ini, makan, tidur di dalam hutan ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia berpikir untuk keluar dari hutan ini. Dia mau supaya dia bisa hidup bebas. Dan akhirnya dia keluar berjalan ke sebuah kota. Dia pergi ke sebuah kota dan di situ dia coba untuk
hidup dan beradaptasi di kota itu. Nah adik-adik, tanpa si Andro ketahui, ternyata hari itu ketika si Andro ini datang di kota itu, ternyata majikannya itu juga datang. Majikannya ini datang dan melihat si Andro. Tentunya majikan ini dia masih sangat mengenal si Andro. Dan akhirnya adik-adik, dia menangkap si Andro dan memenjarakan si Andro. Nah, waktu itu adik-adik, si Andro dipenjarakan. Dan pada saat itu ketika si Andro dipenjara, ada hukuman yang harus dijalani oleh orang-orang yang dihukum di dalam penjara, yaitu dia harus melawan seekor singa. Nah, ketika tiba saatnya untuk si Andro ini mau melawan singa, si Andro ini hanya dibekali sebuah pisau. Dia hanya dibekali oleh sebuah pisau. Nah adik-adik, si Andro ini sangat ketakutan. Dia takut. Adik-adik tahu tuh kalau singa itu ketika dia melihat mangsanya, pasti dia akan makan. Dia akan mencabik-cabik, bahkan dia akan makan orang itu. Adik-adik, waktu itu adik-adik, ketika si Andro dan singa ini dipertemukan bersama, adik-adik, singa ini ketika dia melihat si Andro, tiba-tiba dia tidak langsung menerkam, tetapi dia langsung berjalan mendekati si Andro dan kemudian mencium si Andro. Dia mencium si Andro dan kemudian si Andro pun memeluk singa ini. Ternyata adik-adik, singa ini adalah singa yang mau dipakai untuk melawan Andro. Nah adik-adik yang baik, Andro karena dia menolong singa ini, dia berbuat baik terhadap singa ini walaupun dia binatang buas, tetapi dia mengingat kebaikan Andro. Nah adik-adik, begitu pula dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu melakukan kebaikan, baik kepada siapa saja. Jangan orang hanya pilih-pilih orang. Orang harus melakukan kebaikan kepada siapa saja. Orang yang suka marah-marah pada orang pun, orang harus memberikan kebaikan. Orang harus melakukan kebaikan kepada mereka. Jangan orang marah-marah, terus kemudian orang lagi ikut marah-marah. Mau begitu. Nah adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita semua lewat bagian Alkitab yang sudah kita baca, bahwa ketika kita diperlakukan yang tidak baik, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Sehingga kita pun harus mengasihi orang lain dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tadi dari Kakak Lina. Hayo, siapa yang masih ingat ceritanya? Ceritanya tentang siapa ya? Iya benar. Siapa yang mau jadi seperti Andro? Yang menebar kebaikan untuk semua orang. Oke, baik. Mari kita bersama-sama berkomitmen dengan mengangkat pujian KASIH. Semuanya berdiri, berdiri, berdiri.
Adik-adik, saatnya kita akan berbicara dengan Tuhan. Duduk diam, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami ketika kami boleh beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan, dan bahkan ketika kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Kami rindu belajar dari sikap Andro yang selalu bisa memberikan pertolongan walaupun bagi mereka yang jahat. Tetapi kami percaya Tuhan terus membimbing kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, di mana kami semua harus tetap berada di rumah, baik kami sebagai siswa di sekolah, kami harus belajar dari rumah. Tuhan Yesus selalu memberikan kami akal budi, bahkan kepintaran, sehingga kami boleh melaksanakan semua itu dengan baik. Dan kami boleh menjadi anak yang pintar, anak yang berhasil, dimanapun kami pergi dan kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mama dan papa kami yang selalu mendidik dan memelihara kami. Berkati guru-guru kami. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati akan guru-guru sekolah minggu kami. Sehingga lewat firman-Mu kami bisa dibentuk untuk menjadi anak-anak yang baik. Bapa di dalam sorga, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Karena itu kami menyerahkan semua aktivitas kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, kita sudah tiba pada penghujung ibadah kita di hari ini. Bersama-sama kita angkat pujian, bersama Tuhan aku bisa. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bersama-sama dengan kami, mulai dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah kasih karunia damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah beribadah hari ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Bye.